Assalamualaikum sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada. Bersama saya lagi Cak Korip dalam podcast Bawaslu. Ini baru saja hadir. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Pers Nasional 2021. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional bagi pers-pers di Indonesia dalam membuat berita semakin sukses, semakin profesional, semakin aktual, dan terus jaya. Ya. Ngomong-ngomong bicara tentang pers, saya kebetulan kehadiran tamu dari pers, yaitu salah satu jurnalis Kabupaten Probolinggo. Kita ajak podcast ya. Yuk, bagaimana keseruannya? Kita ngulik-ngulik ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen atau share pada siapapun jika Anda senang ya. Tuh, yuk kita ikuti. Kebetulan tamunya ada di dalam. Assalamualaikum. Kebohongan itu manis, kenyataan itu pahit. Banyak orang menyukai kebohongan karena mereka nyaman. Kebohongan itu tidak pernah menyakiti seseorang. Tapi sekali kamu melakukan kebohongan dalam hidupmu, kamu akan semakin hancur. Kamu akan menyimpan dendam dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Cak Korip dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa 9 Februari 2021 bertepatan dengan Hari Pers Nasional yang disingkat dengan HPN 2021. Luar biasa. Sahabat Bawaslu, alhamdulillah, saya pada Hari Pers Nasional saat ini saya kehadiran tamu luar biasa sesuai dengan temanya sekarang, yaitu Hari Pers Nasional. Sebagaimana saya sebutkan di depan tadi bahwa saya kehadiran tamu di Hari Pers Nasional ini. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu jurnalis yang sudah cukup berpengalaman di media. Dan alhamdulillah sahabat, perlu saya sampaikan bahwa pada sesi ini, sebelum kita semua masuk ke dalam studio ini, kita telah menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Di antaranya di depan tadi sudah cuci tangan, kemudian sebenarnya sudah pakai masker dan maskernya dibuka sebelum masuk ke sini oleh saya dan narasumber juga, dan kemudian lalu menggunakan cairan antiseptik di sini sudah kita siapkan dan sudah dipakai semua. Sahabat Bawaslu, berarti kita aman. Insya Allah, mudah-mudahan kita langsung sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Bawaslu, dan mari langsung di Hari Pers Nasional ini kita sapa beliau, jurnalis yang sudah cukup berpengalaman. Siapakah beliau? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Siap. kembali saya undang ya, tetapi kali ini berbeda, Mas. Siap. Kalau dulu berbicara tentang personal profil Masif, tetapi kali ini kita berbicara tentang khusus spesial di Hari Pers Nasional 2021 ini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2021 bagi sahabat-sahabat jurnalis pers yang luar biasa. Semoga semakin profesional, semakin faktual, pokoknya semakin bagus-bagus lah dalam membuat berita, menulis berita, menyiarkan berita, dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Masif. Gimana sehat walafiat di masa pandemi ini? Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya saya tetap terus berkarya ya? Terus berkarya di masa pandemi. Dan saya lihat selalu turun ke lapangan untuk mencari informasi, mengejar berita gitu ya. Tentunya itu rentan dengan ini kan, penyebaran COVID. Tetapi alhamdulillah sama saya ini masih negatif dari COVID ya. Alhamdulillah. 2 kali swab dua kali rapid antigen, alhamdulillah negatif terus. Negatif, dan seterusnya semoga seperti itu. Amin. Dan sehat, selalu dilindungi Allah. Amin. Jasib, sekarang ini kan Hari Pers Nasional. Sekarang Hari Pers Nasional, sahabat Bawaslu. Makanya kami undang ini untuk bincang-bincang tentang seputar Hari Pers Nasional. Tema
saat ini tema di 2021 di Hari Pers Nasional ini mengusung membangkitkan ekonomi kerakyatan di tengah pandemi COVID-19. Betul. Ya. Gimana? Tema ini menarik sekali, gimana? Temanya memang membangkitkan semangat ekonomi kerakyatan di tengah pandemi COVID-19. Ini artinya apa? Tahun 2020 ketika melakukan Hari Pers Nasional yang ke-2020 ya, itu bebas dari COVID. Namun pada tahun kali ini 2021 kita bagaimana caranya supaya untuk menjadi garda terdepan membangkitkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak cara yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha muda. Terus bagaimana caranya supaya ekonomi tetap bangkit dan tidak terdampak adanya pandemi COVID-19 ini. Dagangannya supaya tetap laku dan keekonomiannya tetap berjalan dan tidak terpengaruh dengan adanya pandemi ini, gitu. Iya, di 2021 padahal selama ini hampir setahun ya, pandemi COVID-19 masih belum reda, dan sampai saat ini oleh karena itu maka kemudian teman-teman pers memberikan semacam tema bagi HPN saya itu membangkitkan ekonomi. Bagaimana ekonomi rakyat Indonesia terutama di Kabupaten Probolinggo ini bisa bangkit dan tidak terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya. Nah, bicara begitu Mas, kira-kira Mas Sip ya, kaitannya dengan membangkitkan ekonomi kerakyatan di tengah pandemi, membangkitkan ekonomi kerakyatan. Nah, ini kan tentunya tema ini dikaitkan dengan teman-teman pers ya. Berarti ada peranan pers di sini untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan di masa pandemi. Gimana? Sebenarnya kembali lagi kepada para pengusaha ya, bagaimana caranya supaya pengusaha yang ada di Indonesia atau yang ada di 325 desa dan 5 kelurahan di 24 kecamatan Kabupaten Probolinggo. Bagaimana caranya mereka itu berekonomi kreatif. Berekonomi kreatif dan bagaimana caranya menumbuh kembangkan ekonomi di tengah pandemi ini supaya benar-benar aman. Karena di Jawa Timur sendiri sudah banyak pekerja yang bekerja yang di PHK. Terus ya gara-gara akibat pandemi ini bagaimana caranya dengan banyaknya PHK ini supaya menarik atau memagnet kembali para PHK itu masuk di dunia ekonomi kreatif itu. Dari sanalah teman-teman jurnalis ini banyak memberitakan pelaku-pelaku wisata yang saat ini membangkit kembali, terus membuka wisata kembali, yaitu bagaimana caranya supaya PHK yang para pekerja yang ter-PHK itu direkrut kembali atau memberi ekonomi kreatif kembali gitu. Iya, diikut bergabung ya, yang PHK ikut bergabung dengan teman-teman yang mencipta ekonomi kreatif. Salah satunya di bidang pariwisata, di daerah-daerah wisata tetap dibuka walaupun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga yang teman-teman yang di PHK itu bisa diajak bergabung di situ ya, Mas Sip ya. Betul. Artinya itu kan untuk mengurangi angka pengangguran yang selama ini terjadi, begitu. Terus kemudian mengapa kok temanya hari ini membangkitkan ekonomi? Karena ekonomi ini sungguh luar biasa. Kalau kita kekurangan akan ekonominya, bagaimana caranya? Mungkin bersifat kepada kriminal. Mungkin akan berpengaruh kepada akan berpengaruh besar. Betul. Contoh hari ini semenjak pandemi ini kan sebenarnya banyak angka kriminal yang terjadi. Banyak, betul. Ketika tempoh hari aja ada salah satu anak yang di usia di bawah dini, artinya kan masih umur 16 tahun melakukan angka kriminal yang sangat luar biasa. Itu salah satu contohnya. Bagaimana caranya supaya di tengah pandemi ini angka kriminal itu mengurangi dan tidak tersentuh dengan dampak-dampak seperti pandemi sekarang ini. Gitu ya. Padahal memang dampaknya memang tersentuh ya. Dampaknya berakibat memang kepada lapisan masyarakat. Nah, bagaimana caranya kemudian
Bukan hanya teman-teman pers saja, tapi Iya, semua semua. lapisan masyarakat membantu bahu-membahu untuk meningkatkan membangkitkan ekonomi Iya. yang mungkin sebagiannya mengalami kerapuhan ya, kerapuhan betul. ekonomi, sehingga teman-teman media, minimal kalau teman-teman media itu menginformasikan, kemudian juga memberikan semangat, samping memberikan pemberitaan, mencari berita, juga memberi semangat di bawah kepada masyarakat yang ekonominya rapuh sehingga menjadi bangkit kembali. Iya, makanya kemarin Pokja Jurnalis Raksasa itu bergandeng atau menggandeng Polres Probolinggo untuk memberikan masker kepada pelaku usaha atau PKL, pedagang kaki lima di Semarang Raksasa itu. Ya, mengapa kok memberikan kepada PKL? Yang pertama, PKL itu merupakan tempat membangkitkan ekonomi. Iya, betul sekali. Terus yang kedua, PKL itu banyak orang-orang di sana yang memburu sajian-sajian kulinernya. Kuliner. Terus yang ketiga, meskipun sudah duduk di sana, kita kemarin tuh dengan Pak Waka, dengan ya Polres Probolinggo memberi himbauan, boleh melakukan atau kumpul, tapi harus jaga jarak. Iya. Artinya apa? Kalau sudah begitu, protokol kesehatan dijalani, protokol kesehatan kita sudah ketat, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilisasi dan hal lainnya. Insya Allah ekonomi tetap bangkit, insya Allah PKL aman. Begitu. Gitu ya. Jadi teman-teman pers sedang gencar melakukan gerakan sosial. Pertama dengan membagi-bagikan masker kepada masyarakat kalangan PKL, kelompok PKL yang di sana tempat sentra ekonomi yang Betul. luar biasa dengan berbagai macam Kuliner. Iya, ada kuliner, kemudian ada usaha-usaha yang lain. Ya, di situ kemudian memberikan himbauan ya bersama Polres kepada masyarakat agar bagaimana menjaga jarak dan seterusnya, menggunakan masker, mencuci Betul. tangan. Iya. Karena di situ kalau masyarakat, terutama kelompok-kelompok PKL ini mengikuti anjuran-anjuran tersebut, maka kecil sekali terdampak COVID atau kena Iya. COVID, terjangkit COVID. Karena sudah tidak ada jangkit COVID, maka dia akan berimbas kepada ekonominya, Iya. sehingga ekonominya menjadi bangkit gitu. Betul. Jaksip ya. Iya, betul. Iya, luar biasa Jaksip. Kemudian apalagi Jaksip yang langkah konkret yang dilakukan oleh iya. teman-teman pers? Hari Pers Nasional ini sebenarnya hari pers yang sungguh luar biasa ya. Mungkin ini di tahun 2021 ini dengan pandemi COVID-19 menjadi sejarah nantinya ke depannya ya. Ya. Mengapa demikian? Setiap perayaan Hari Pers Nasional itu dilakukan secara serentak, Iya. bahkan ada yang tumpengan, ada yang ini sembarang, sampai ketika tahun 2020 itu melakukan Hari Pers Nasional secara akbar. Betul. Mungkin Cak Kurip sendiri pernah datang tuh ya Iya. pada tahun 2020 di Iya. Dringu. Kita ikut ya. Iya. Mungkin tahun ini berbeda sekali karena masih suasana pandemi COVID-19. Artinya bentuk sosial kita terus dilakukan, namun tidak seperti tahun yang sebelumnya. Iya. Lalu dalam sejarah Hari Pers sebenarnya ini merupakan menjadi poin penting di tahun 2021 ini. Iya. 1 tahun pandemi, 1 tahun memperingati COVID-19. Iya juga. Iya, 1 tahun juga ini. Belum diperingati juga. Ini tidak bisa dipungkiri bagaimana caranya supaya warga, terutama teman-teman media yang juga mempunyai tugas garda terdepan Ya. dalam memerangi COVID-19, artinya dengan apa? Dengan tulisannya. Memang betul ya. Menulis itu mudah, merangkai itu sulit. Betul. Menulis itu mudah, Merangkai itu sulit. gitu Iya. ya. Menyajikan itu gampang. Menyajikan itu gampang. Menyajikan itu gampang. Kenapa demikian? Kita seakan-akan menulis ini pada orang yang kita sayangi. Menulis itu seakan-akan kita memberikan pemaparan pada mereka yang kita sayang. Contoh, pada anak, pada istri, bagaimana caranya supaya rangkaian kata-kata itu memberi motivasi, edukasi. Tapi dalam rangkaian itu bagaimana supaya mengena. Artinya mengena sasaran
saya pribadi sebagai jurnalis, menulis, menyajikan atau menulis sebuah berita itu sama halnya menulis kepada seorang anak dan istri. Iya, betul sekali. Karena saya pribadi ini mempunyai keluarga, memberikan edukasi sebagai pimpinan rumah tangga, memberikan edukasi kepada masyarakat, karena saya cinta akan rakyat gitu ya. Mohon maaf, ini bukan politik ya. Tidak apa-apa. Begitu juga dengan Mas Sip, dengan profesinya sebagai seorang jurnalis juga dalam menulis juga seperti kepada anak dengan rasa cinta ya, dengan penuh dengan perasaan, dan artinya ketika sudah dengan cinta, dengan perasaan, menulis tidak lagi dengan istilahnya kebohongan. Betul. Ya. Nah, berbicara tentang kebohongan ya Jasip, saya menarik ini lebih panjang lagi ingin bertanya tentang pendapatnya Jasip. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, Jasip ini adalah merupakan salah satu anggota Pokja Jurnalis Kota Keraksaan yang masih terus aktif melakukan gerakan-gerakan sosial. Betul. Walaupun juga di samping melalui tulisan-tulisan juga melalui gerakan sosial bantuan kepada masyarakat, itu adalah salah satu yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis yang tergabung dalam Pokja Jurnalis Kota Keraksaan. Nah, ini tertarik terkait dengan menulis dengan kebohongan itu ya, dengan adanya berita hoax, pemberitaan hoax ya. Saya gimana pendapatnya Jasip terkait dengan pemberitaan hoax ini? Mungkin pemirsa dimanapun Anda berada bisa disimak ya. Saya mempunyai sebuah kalimat dari hati saya pribadi. Mungkin seperti ini. Kebohongan itu manis, kenyataan itu pahit. Sebentar. Nah, bisa ini menarik. Bisa diulang lagi, Jas? Ya, siap. Sahabat Bawaslu, mohon disimak. Ya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ini ya, saya ulangi, mungkin bisa diresapi, bisa ditaruh dalam hati. Insya Allah, barokah. Ya, tausiah ini. Oke. Kebohongan itu manis, kenyataan itu pahit. Banyak orang menyukai kebohongan karena mereka nyaman. Kebohongan itu tidak pernah menyakiti seseorang. Tapi sekali kamu melakukan kebohongan dalam hidupmu, kamu akan semakin hancur. Kamu akan menyimpan dendam dalam hati. Mungkin itu. Karena luar biasa. Ini kayaknya sudah menjadi seorang ahli filsafat ini, Jas. Karena semenjak tahun 2009 saya kan sudah di dunia jurnalis kan, artinya sudah puluhan tahun kan, mungkin 10 makan asam garam. Asam garam di laut. Asam garam yang di laut yang dimaksud ya. Saya sudah 3 kali meliput orang nomor 1 di Indonesia. Oh iya. Ya kan? Ketika itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengunjungi ke Bromo. Alhamdulillah, saya juga pernah meliput merangkai beritanya yang ada di Probolinggo. Kemudian Presiden Joko Widodo sudah 2 kali ke Probolinggo, waktu itu pemberian sertifikat tanah yang di Desa Maron, Kabupaten Probolinggo. Kemudian peresmian jalan tol Paspro ya. Itu kan mungkin saya pribadi merasa kebanggaan bagi saya pribadi karena seorang wartawan lokal bisa meliput kepala daerah. Beda dengan mereka yang sudah yang ada di pusat ya. Meliput orang nomor 1 di Indonesia ya. Iya, betul. Dan kemudian banyak perjalanan-perjalanan yang saya tempuh, mulai dari meliput orang yang paling bawah hingga orang nomor 1, ya kan? Mulai dari meliput di tempat berlumpur hingga tempat mermer. Itu bicara suka duka sebagai jurnalis. Mulai dari tempat gubuk paling kumuh atau reot hingga ruangan paling megah. Mulai dari mulai dari jalan kaki hingga naik mobil mewah. Gitu ya. Karena itu kan kesannya banyak. Sebenarnya di dunia jurnalis ini lebih banyak cerita. Karena cerita itu kan merupakan sebuah
pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibohongi. Betul. Begitu. Kemudian di Hari Pers Nasional yang ke-2021 ini banyak rintangan-rintangan yang saat ini. Salah satu contoh bagaimana caranya supaya kita ini terus berkarya, terus bekerja meskipun di tengah ini banyak berita-berita bohong yang terjadi. Karena di Probolinggo pernah terjadi kan sebuah berita hoax atau berita bohong, yaitu mengenai pasien COVID mata dicongkel. Oh iya, sempat itu viral nasional itu, Mas. Betul. Iya. Dia sampai masuk televisi nasional juga. Betul. Kan? Itu viral sekali ya. Saya pribadi ketika mendapat sebuah video seperti itu, mata dicongkel sembarang, itu nyaris mau nulis. Sudah nyaris mau nulis. Mengapa demikian? Karena itu viral. Betul. Kemudian ada sanggahan dari Satgas, oh ternyata itu hanya sebuah karya netizen. Setelah dikonfirmasi ya? Iya, setelah dikonfirmasi itu adalah karya netizen yang dituangkan ke medsos. Medsos hari ini bagaimana caranya supaya benar-benar pahamlah mengenai hal itu, karena imbasnya juga kepada media. Betul sekali. Kalau sudah viral di medsos, imbasnya ke teman-teman kontributor atau jurnalis yang ada di daerah itu ya. Iya. Mengapa demikian? Karena kalau sudah ketahuan kantornya, efeknya dianggap jurnalis yang ada di daerah itu tidak bekerja. Padahal itu berita bohong. Nah, itu yang kita perangi hari ini. Iyalah, teman-teman sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, ternyata pers juga saat ini gencar-gencarnya memerangi pemberitaan-pemberitaan bohong, pemberitaan-pemberitaan hoax. Dan sahabat Bawaslu, ayo kita bersama-sama, bukan hanya pers saja, Anda semua sahabat Bawaslu, masyarakat, mari kita perangi pemberitaan bohong dan hoax. Dengan cara bagaimana? Dengan cara selalu mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang mampu, terutama juga kepada teman-teman pers, seperti kepada Mas Sip ini ya, seperti kepada kita lah yang mempunyai kemampuan untuk mengamati ya, jangan langsung di-share. Itu sahabat Bawaslu. Mungkin Cak Sip ada closing statement ini. Oke. Closing statementnya mudah mungkin ya. Teman-teman dimanapun Anda berada, teruslah berkarya, teruslah berimajinasi, dan teruslah berpikir. Karena berpikir dan berkarya itu akan membangkitkan semangatmu dalam usahamu. Mungkin itu aja. Ya, teruslah berkarya, teruslah berpikir, karena berkarya dan berpikir akan terus meningkatkan usaha dan karyamu. Dan jangan lupa berpikir dan berkarya untuk menjadi sebuah jejak sejarah, tuangkan dalam sebuah tulisan ya, tentunya tambahan dari saya sahabat Bawaslu. Baiklah, itulah perbincangan saya di Hari Pers Nasional 2021 bersama Cak Sip, salah satu jurnalis anggota Pokja Jurnalis Kota Keraksaan. Demikian Cak Sip, terima kasih telah bergabung dengan kami, dan bersama Cak Korib, podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dan jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe, share jika diperlukan. Saya Cak Korib, mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.